Halo adik-adik, selamat pagi. Namo Buddhaya semuanya. Ya, bagus sekali. Nah, adik-adik tentunya tahu Cici kan? Ya, Cici namanya Cici Karina. Nah, mana tahu nih ada adik-adik sekolah minggu yang baru join hari ini. Perkenalkan, nama Cici Cici Karina ya. Sebelumnya Cici mau minta maaf nih. Cici nggak bisa datang ke wihara untuk menemani adik-adik semua, ya. Tapi sebagai gantinya, Cici akan temani kalian lewat video hari ini. Oke adik-adik? Nah, jadi sebelum Cici cerita, Cici mau tanya. Adik-adik itu orang yang lemah lembut bukan? Tahu nggak sih lemah lembut itu seperti apa? Kalau misalnya ada yang menjawab, bagus. Kalau tidak ada, gak apa-apa. Akan Cici ceritakan apa itu lemah lembut, ya. Tapi sebelumnya, Cici mau bilang, lemah lembut itu akan ada pada diri kita kalau misalnya kita mempunyai yang namanya cinta kasih atau meta dan balas kasih atau karuna. Ya adik-adik, kita harus punya dua sifat ini terlebih dahulu agar kita bisa menjadi orang yang lemah lembut. Nah, cinta kasih. Pasti adik-adik sering dengar ya kata-kata cinta kasih atau meta. Nah, Cici mau tanya dulu. Adik-adik di sini paling sayang sama siapa? Terus coba, boleh nggak adik-adik sebutkan beberapa orang namanya ya, yang adik-adik sayangi. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah menyebutkan nama-nama orang yang adik-adik sayangi. Sekarang Cici mau tanya lagi nih, adik-adik sayang nggak sama orang-orang yang adik-adik tidak kenal? Misalnya ketika berjumpa dengan orang lain atau para pengemis di jalanan, adik-adik sayang nggak sama mereka? Terus adik-adik sayang nggak dengan orang-orang yang ada di negara lain? Atau sayang nggak dengan semut-semut yang adik-adik jumpai biasanya kalau di dinding-dinding? Terus adik-adik sayang nggak dengan hewan-hewan? Nah, terima kasih ya adik-adik sudah menjawab semua pertanyaan dari Cici. Nah, tapi Cici skip dulu jawaban kalian ya. Nah, Cici mau bilang dulu. Jadi, Buddha itu sayang semua makhluk, ya. Kemudian, Buddha sayang orang tua. Buddha sayang orang yang muda. Dan juga Buddha sayang dengan anak-anak, seperti kalian adik-adik. Kemudian, Buddha juga sayang sama orang yang miskin, orang yang kaya. Kemudian Buddha juga sayang orang-orang yang berada di dekatnya. Terus Buddha juga sayang dengan orang-orang yang jauh dari dirinya. Kemudian Buddha juga sayang dengan orang-orang yang dia kenal. Dan juga Buddha sayang dengan orang-orang yang tidak dia kenal. Dan Buddha bukan hanya sayang sama manusia, tapi Buddha juga sayang dengan hewan dan semua makhluk. Ya, yang tak terlihat pun Buddha sayang, tanpa kecuali. Ya. Nah, jadi kita sebagai manusia juga hendaknya belajar dari Sang Buddha ya adik-adik, belajar menyayangi semua makhluk. Nah, kalau misalnya kita belum bisa menyayangi semua orang, kita hanya menyayangi orang-orang terdekat kita, nah berarti kita belum bisa mengembangkan cinta kasih kita atau
Meta, ya adik-adik, karena seperti yang sudah Cici bilang tadi, Buddha menyayangi semua orang. Buddha tidak milih-milih, ya kan? Nah, jadi adik-adik harus seperti Sang Buddha ya. Belajarlah mencintai semua orang, belajarlah menyayangi semua orang ya adik-adik. Nah, sekarang Cici mau tanya, siapa di sini yang mau bahagia? Ayo tunjuk tangan. Oke, pastinya semua pengen bahagia ya adik-adik ya. Nah, seperti adik-adik semuanya. Tadi adik-adik bilang semua pengen bahagia kan? Nah, tentu saja semua makhluk tanpa terkecuali ya, hewan, atau tumbuhan, atau bahkan makhluk-makhluk yang tidak terlihat, mereka semua juga pengen bahagia. Nah, bagaimana cara mereka bahagia? Ya tentu dengan cara kita tidak mengganggu mereka. Ya adik-adik, dengan kita mengganggu mereka, mereka sudah tidak bahagia jadinya. Nah, contohnya gimana? Ya dengan cara kita menyayangi mereka ya, tidak mengganggu dan tidak mengganggu dan menyayangi mereka. Nah, contohnya itu seperti ini. Ketika adik-adik melihat rombongan semut sedang berjalan ya, sedang berjalan di lantai ataupun di dinding. Nah, jangan ganggu mereka. Ya, jangan pukul mereka. Tapi biarkanlah mereka lewat. Ya adik-adik. Nah, ingat, kita ini siswa Buddha yang baik bukan? Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan cinta kasih kepada semua orang? Nah, Cici akan beritahu poin-poin pentingnya. Yang pertama, kita tidak mengganggu orang lain. Kita tidak mengganggu makhluk hidup. Poin kedua, ketika kita mengganggu orang lain, berarti kita telah membuat orang lain menderita. Jadi ingat, jangan ganggu mereka. Yang ketiga, selalu ingat tersenyum dan rahmalah kepada semua orang, ya. Dan yang keempat, semua orang pasti akan bahagia ketika melihat adik-adik tersenyum lebar dan juga rahmah kepada mereka, ya. Jadi mulai sekarang tetaplah tersenyum. Kemudian yang kelima, adik-adik berusahalah membuat sesuatu yang tidak merugikan orang lain atau tidak menyusahkan orang lain. Dan yang terakhir, berusahalah untuk membuat orang lain tidak menderita ya adik-adik. Contohnya seperti apa nih? Nah, contohnya ketika teman-teman adik-adik lagi sedih nih, mereka menangis. Nah, adik-adik coba hiburlah mereka agar tidak sedih lagi ya. Dan tentu saja ketika kita berbuat baik adik-adik pasti ada manfaatnya. Nah, ketika kita mempunyai cinta kasih, kita mampu menyayangi semua orang, nah itu pasti ada manfaatnya buat diri kita sendiri. Nah, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, ketika kita tidur, kita akan lebih mudah terlelap dan kita tidak akan gelisah dalam tidur kita. Dan yang kedua, ketika kita bangun tidur, kita akan merasa lebih segar. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak akan mengalami yang namanya mimpi buruk. Karena dalam diri kita selalu dipenuhi cinta kasih. Dan yang selanjutnya, kita akan disayangi semua orang dan juga semua makhluk. Yang selanjutnya, kita akan mudah untuk lebih fokus ya. Seperti memusatkan pikiran kita. Kita bisa lebih gampang fokus jadinya. Kemudian, yang selanjutnya lagi, muka kita, wajah kita jadi lebih berseri. Dan yang terakhir, setelah kita meninggal, kita akan terlahir di alam yang berbahagia, alam yang lebih bahagia. Nah adik-adik, sebelum Cici ke topik selanjutnya yaitu welas asih, Cici ada satu lagu nih
yang menggambarkan cinta kasih. Ya, mari kita nyanyi bersama-sama. Buddha sayang kau, Buddha sayang aku, sayang yang tua, sayang yang muda, laki-laki, perempuan, yang jauh dan dekat, Buddha sayang semua. Aku sayang kau, aku sayang dia, sayang yang tua, sayang yang muda, laki-laki, perempuan, yang jauh dan dekat, aku sayang semua. Oke, mudah kan lagunya adik-adik? Oke, nanti jika ada waktu boleh nyanyi ulang ya dengan Cici Koko pembina yang ada di sana. Nah, sekarang Cici akan ke topik selanjutnya untuk mendukung kita menjadi orang yang lemah lembut, yaitu kita harus welas asih atau karuna. Nah, jadi Cici ada sebuah cerita. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan di kerajaan Inggris. Ia adalah seorang putri dari keluarga bangsawan yang sangat kaya. Namanya adalah... Ayo, adik-adik penasaran kan? Nah, namanya adalah Florence Nightingale. Oke? Nah, jadi Florence ini terkenal dengan kecantikannya. Dia sangat cantik. Nah, banyak nih laki-laki dari kerajaan lain, para bangsawan, sangat ingin memiliki dia, sangat ingin menjadi pasangan hidupnya. Nah, pada suatu ketika nih, oh Putri Florence, wah, kamu sangat cantik putri. Maukah kamu menjadi pasangan hidupku? Kata para bangsawan. Ya, kata bangsawan yang pertama. Kemudian Putri Florence pun menjawab, oh, maaf pangeran, saya tidak bisa, saya tidak mau. Terima kasih ya pangeran, sudah menyukai saya. Saya pergi dulu, kata sang putri. Nah, jadi begitulah seterusnya. Setiap hari ada saja pria-pria atau para bangsawan yang datang ke Putri Florence untuk menyatakan perasaannya. Dan pada suatu hari, Putri Florence keluar dari kerajaannya. Dia berkeliling di kota Jerman. Dan di sana dia melihat banyak biarawati yang mengabdikan hidup mereka untuk orang lain. Para biarawati ini mengabdikan diri mereka di rumah sakit untuk menolong orang-orang yang kesakitan, orang-orang yang menjadi korban perang. Nah, para biarawati inilah yang menjaga mereka. Nah, ketika Putri Florence melihat para biarawati ini, hatinya tergerak. Putri pun mengatakan, akhirnya aku tahu apa yang aku mau. Aku ingin menjadi seorang perawat, kata sang putri. Kemudian ia pun meminta izin kepada orang tuanya. Pada saat pertama kali dia meminta izin, orang tuanya tidak memberikan izin itu. Karena orang tuanya merasa menjadi seorang perawat itu sangat rendah dan kotor. Itulah pandangan orang tua Putri Florence pertama kalinya. Tapi Putri Florence tidak menyerah. Dia terus membujuk orang tuanya.
Dan pada akhirnya Putri Florence mendapatkan izin untuk menjadi seorang perawat seperti para biarawati itu. Dan akhirnya Putri Florence pun bergabung dengan para biarawati. Dia tinggal di salah satu rumah sakit. Dan pada saat itu terjadi peperangan yang sangat dahsyat sehingga banyak memakan korban. Jadi banyak orang yang terluka. Pada saat itu barulah pertama kali Putri Florence merasakan hal yang sangat berat. Untuk menolong mereka tidak mudah, untuk merawat mereka tidak mudah, untuk menyembuhkan mereka tidak mudah. Namun Putri Florence tidak menyerah. Bahkan dia menjadi lebih semangat dan lebih teguh karena dia tidak bisa melihat orang-orang menderita. Dengan sekuat tenaga, Putri Florence pun mengobati luka-luka para korban perang. Dia menjaga para korban ini dari pagi hingga malam, pagi hingga malam. Bukan hanya itu, Putri Florence pun menghibur mereka ketika mereka sedih. Sehingga Putri Florence sangat disayangi semua orang. Dan suatu malam Putri Florence dikabarkan bahwasanya ada orang yang terluka tapi di kota yang sangat jauh dan tidak ada transportasi. Dan korban ini tidak bisa dibawa ke rumah sakit mereka. Karena apa? Seperti yang Cici bilang tadi, mereka tidak punya transportasi dan pada saat itu sangat gelap. Dan kemudian pun Putri Florence berinisiatif untuk pergi ke kota tersebut. Kemudian dia mengajak beberapa biarawati untuk menemaninya ke sana. Dan hanya berbekal dengan sebuah lampu minyak yang redup itu. Dan karena dia mempunyai tekad yang sangat besar, akhirnya dia pun sampai ke kota tersebut. Dan dia pun mulai mengobati orang tersebut dan akhirnya orang tersebut pun sehat kembali. Dan sejak saat itu Putri Florence pun dijuluki bidadari berlampu. Nah, jadi Putri Florence ini merupakan salah satu contoh orang yang memiliki welas asih yang besar. Ya, dia adalah salah satu contoh teladan orang-orang yang memiliki welas asih. Nah, jadi bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah melihat orang yang menderita? Nah, ketika adik-adik melihat orang yang menderita, apakah adik-adik merasa kasihan? Nah, apakah adik-adik mau menolong mereka? Nah, jika adik-adik merasa kasihan, itu sangat bagus. Berarti adik-adik mempunyai hati yang lembut ya, dan penuh kasih. Tapi ketika kita berusaha menolong orang lain, bukan hanya welas asih atau cinta kasih yang kita perlukan, tapi dalam menolong kita juga perlu yang namanya kebijaksanaan. Nah, ketika adik-adik menolong orang tapi tidak bijaksana, bisa jadi itu malah makin membuat orang-orang tersebut menderita. Ya adik-adik, contohnya nih, ketika misalnya ada seorang anak kecil yang melihat seekor kucing yang menderita diare, kucingnya mencret. Nah, karena dia merasa kasihan, dia memberikan lagi kucing tersebut untuk minum susu cair. Nah, seperti yang adik-adik tahu, ketika kita diare, kalau kita misalnya makin minum susu, itu makin mencret, bukan? Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh pertolongan yang kurang tepat, kurang bijaksana ya adik-adik. Jadi, ketika menolong orang hendaklah diikuti serta dengan kebijaksanaan ya adik-adik. Dan ketika adik-adik merasa ketika menolong orang ini agak sulit, adik-adik boleh minta bantuan orang tua ya. Nah,
Itulah sedikit cerita mengenai welas asih ya adik-adik. Dan dua sifat ini itulah yang kita perlukan untuk menjadi seseorang yang lemah lembut. Yang pertama, kita harus mempunyai cinta kasih atau meta. Dan yang kedua, kita harus mempunyai welas asih atau karuna yang disertai dengan bijaksana. Ya adik-adik? Nah, jadi sekian cerita dari Cici Karina hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan mempraktekkan dan juga memiliki kedua sifat ini ya adik-adik, agar kita semua bisa menjadi orang yang lemah lembut. Oke? Jadi cukup sekian dari Cici. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan Cici Karina. Dan juga terima kasih ya Cici Koko telah menjaga adik-adik selama sekolah minggu berlangsung. Akhir kata, Cici pamit undur diri dulu ya adik-adik. Dadah semuanya. Namo Buddhaya.